Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Izinkan saya untuk memaparkan diseminasi saya, modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Sarmi SPD dari SDN 3 Telogotirto, Kabupaten Grobogan. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator saya, Bapak Ehsan Zaini SPD, pendamping penggerak, Ibu Fitriani Diah Uci Astuti SPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Berikut ini adalah rancangan aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai tolak ukur aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa anak-anak? Membuat keyakinan kelas. Ya. Kalian semua boleh berpendapat apa yang akan dijadikan keyakinan untuk kelas kita. Oke? Nah, sampai di sini anak-anak sudah menemukan ide keyakinan kelas apa yang akan diterapkan di kelas kita. Coba dari sini Mbak Salsa, keyakinan kelasnya apa? Sudah menemukan? Masuk sekolah tepat. Iya, masuk sekolah tepat waktu, bisa ditulis di situ. Sudah ditulis belum? Oh iya, sekali lagi. Terus kalau di sini keyakinan kelasnya apa, Mbak? Mengepel lantai. Terus kamu apa, Mbak? Membersihkan kaca. Ditulis dulu, ditulis semuanya dulu, nanti ditempel di depan. Kalau di sini Mbak Yudis apa keyakinannya? Membersihkan meja. Mbak Fiona sudah selesai apa? Membersihkan apa lagi nih? Menyapu kelas. Ya. Untuk kelompok sini menghias kelas. Ya, yang sudah selesai bisa ditempel di depan. Mbak Fiona dulu sini, dibantu Bu Guru. Sini, nanti dibantu Bu Guru yang membuka. Iya. Iya. Oke, tepuk tangan. Ya, kamu lihat tadi. Aman. Maju yuk. Disiplin waktu. Ya, dibantu Bu Guru untuk nempelnya. Ya, untuk kelompok berikutnya, kelompoknya aja. Ya, kelompok aja apa? Menjaga kerukunan. Oke. Anak-anak di situ bisa dibantu untuk dipelajari. Ini ya, menjaga disiplin waktu.
Coba menghias kelas. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Boleh ya, anak-anak semua, tolong perhatikan ya. Ini adalah keyakinan kelas kalian. Nah, Bu Guru bacakan dulu ya. Nah, ini satu, menjaga kerukunan. Dua, disiplin waktu. Terus, membersihkan meja. Terus berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini masuk. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjalankan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk aksi nyata saya adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pak, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 Telaga Tirto Rabu tanggal 29 Mei 2024 dimulai. Acara yang pertama, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Menginjak acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah.
SDN 3 Trogotirto. Bapak Hadianto SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala ummatin wa salatu aswalin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu guru SMP 3 Progo dan semua yang saya hormati, marilah kita tidak hentinya selalu mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil berkat rahmat taufiknya sehingga di siang ini kita semua dapat mengikuti kegiatan designasi calon guru muda angkatan 10 yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sami SPD di sekolah kita ini. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua besok di yaumul qiyamah mendapatkan sama. Amin Allahumma. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Hadianto SPD selaku Kepala Sekolah SDN 3 Trogotirto. Saya selaku Kepala Sekolah akan ikut memantau dan mendampingi Ibu Sami dalam kegiatan desiminasi ini. Semoga kegiatan desiminasi ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai dan dapat diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain. Semoga mendapat tambahan wawasan untuk Bapak Ibu guru tentang budaya positif. Ini kedepannya yang akan berguna untuk guru maupun murid. Dan budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah kita secara terus-menerus dan berkelanjutan dan akhirnya menghasilkan murid yang berbudaya positif, disiplin dengan kesadaran sendiri atau motivasi intrinsik tanpa adanya hukuman atau hadiah atau motivasi intrinsik. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan, dan saya apresiasi terhadap Ibu Sami SPD yang siang ini melaksanakan seminar bagi guru gerak atas guru ini. Terima kasih kepadanya. Mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi desiminasi budaya positif oleh Ibu Sami SPD. Disilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Sebelum desiminasi siang ini saya lanjutkan, mari sebelumnya kita taatinya matang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga saya dan Bapak Ibu semua bisa mengikuti dalam pelaksanaan desiminasi siang ini. Dan tak lupa sholawat serta salam keatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sahabatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya Ibu Sami SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan akan melaksanakan tugas desiminasi. Perkenankan saya untuk memaparkan materi desiminasi budaya positif.
Yaitu pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu pertanyaan pemantik yang pertama, apakah memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat menumbuhkan prestasi siswa? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai tentang akan dia positif. Tentang paparan budaya positif. Positif mindset. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Memahami kota siswa untuk meraih cita-cita. Budaya positif dan konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yaitu 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan kelas atau sekolah. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru. 6. Segitiga restitusi. Jika mewujudkan perubahan, pendidikan yang setiap para siswa guru bergerak. Selanjutnya, psikiater dan pendidik. Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol saat itu bentuk kontrolnya. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak ajakan kita. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit untuk guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif.
keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan, berdasarkan sebuah kemajuan kinerja. Pada saat ini pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk menjaga di dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kelima, orang lain bisa mengontrol saya. 6, saya bisa mengontrol orang lain. 7, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan stimulus respon, realitas kebutuhannya kita berbeda. Berikutnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pancasila menjadi identitas diri. Disiplin positif dan makna kata disiplin. Makna kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif itu sendiri adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, hukuman, dan hadiah. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Gotong royong. 6. Berkebinekaan global. Nah, ini semua termasuk di dalam profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal hukuman. Nah, yang terkandung di dalam identitas gagal hukuman adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi. Berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang panjang. Ketiga, korban mendapatkan keadilan. 5. Murid atau anak akan tersakiti.
tentang identitas sukses disiplin. Satu, konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang kedua, restitusi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti dan anak mendapatkan penguatan. Hukuman dan penghargaan merupakan disiplin dengan identitas gagal. Contohnya hukuman. 1. Model paksaan tiba-tiba tidak diharapkan sangat melukai murid. 2. Murid atau anak akan tersakiti. 3. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan penghargaan, 1. Tidak efektif, 2. Merusak hubungan, yang ketiga mengurangi ketepatan, yang keempat menurunkan kualitas, yang kelima mematikan kreativitas. Ya, ini masuk di dalam motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar diri anak. Berdasarkan bagan di atas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman 1. Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua, konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Akan kita bahas berikutnya. Keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Nah, di sini ditekankan Bapak Ibu guru untuk kedepannya bahwa kita itu untuk berikutnya, untuk pemaparan lebih jelas keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya keterkaitan ras, suku, negara, bahasa, latar belakang maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Sebentar ya. Nah, untuk kedepannya begini Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas, bahwa kita kenapa disuruh membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu sifatnya lebih keras, lebih menekan, lebih satu arah dari guru ke anak. Tapi kalau keyakinan kelas itu aturan yang akan dibuat di dalam kelas itu dibuat bersama-sama siswa. Jadi aspirasi-aspirasi anak-anak kita tampung. Apa tuh yang akan mereka buat, keyakinan kelas apa
apa yang akan mereka laksanakan. Nah, nanti kalau keyakinan kelas itu dari diri anak atau siswa, maka keyakinan kelas itu diharapkan untuk ke belakangnya itu dijalankan tanpa adanya suatu paksaan, suatu hukuman maupun suatu hadiah. Jadi di sini nanti akan terasa enak antara guru dan anak, akan tercipta suatu suasana yang nyaman dan kondusif. Next. Pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini juga tidak mutlak Bapak Ibu, bisa berkembang dari waktu ke waktu sesuai keadaan kondisi. Next. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2. Cinta dan kasih sayang, love and belonging. 3. Kebebasan, freedom. 4. Kesenangan, fun. 5. Kekuasaan. Dan di sini digambarkan dengan suasana yang bergambar. Kesenangan, dan ini juga digambarkan dengan anak mengekspresikan hati yang senang dengan bermain pesawat-pesawatan. Cinta dan kasih dilambangkan dengan tanda love. Jadi kita tertanam cinta dan kasih sayang sesama manusia. Bertahan hidup. Nah, kita sebagai manusia juga harus kuat supaya tetap bertahan hidup di dalam perkembangannya, tetap kuat, tabah, tidak putus asa. Penguasaan, nah ini penguasaan bisa penguasaan diri, materi, akademik, ilmu, ya sangat luas sekali. Kebebasan, nah kita sebagai manusia juga mempunyai kebebasan, namun kebebasan yang terkontrol yang sudah diatur di dalam undang-undang. Maksudnya di sini kita tidak terlalu dikekang, misalnya tadi membuat peraturan kelas mulai sekarang tidak boleh membuat peraturan kelas sendiri dan diarahkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi sesuai aspirasi masing-masing, kebebasan, keinginan masing-masing, keinginan yang positif dan terkontrol. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini dikupas dengan lengkap juga tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Apa yang dimaksud dengan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, interaksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan atas kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan dan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima,
kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa bermain dan tertawa. Sebentar Ibu. Untuk selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru ini sudah mempunyai posisi kontrol guru yang diharapkan bisa dilaksanakan. Penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Dari kelima posisi kontrol di atas, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dan next. Posisi kontrol guru. Untuk mempermudah pemahaman terhadap 5 posisi kontrol seorang guru, Anda dapat melihat tayangan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya, 1. Berdasarkan prinsip perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan tujuan. 1. Murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. 2. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini nanti ada salah satu contoh kasus
yang dapat panjenengan bersani Bapak Ibu bersama penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, setelah pelayanan ini Bapak Ibu guru semua nanti akan saya ajak untuk praktek membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru saya aturi kertas, nanti Bapak Ibu guru mencoba menulis keyakinan kelas, nanti bisa ditempel di pojok paling kiri. Sekarang bisa melihat video untuk kasus yang pertama. Bapak Ibu guru, demikian tadi diseminasi dari saya. Sebelum acara ini saya akhiri, kita akan praktek sekali tentang keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu saya bagikan untuk kertasnya. Bapak Ibu bisa menulis keyakinan kelas. Nah, nanti bisa dipraktekkan ke depannya di kelas masing-masing. Keyakinan kelas ini motivasi dari dalam, motivasi intrinsik, jadi keinginan yang dibuat dari dirinya sendiri, dan yang diharapkan nanti keyakinan kelas yang sudah dibuat bisa dilaksanakan dan ditaati sesuai keyakinan kelas yang ditulis dan dibuat, sehingga akan tercipta ketertiban kelas. Monggo, Bu Tui sudah jadi, Bu? Silakan ditempel. Bisa menempel sendiri sini. Nah, Bapak Ibu yang sudah selesai bisa ditempel di sini.
bisa dipersiapkan untuk dandannya di Kontrol psikotos tadi, kata tadi. iya. Ya, terima kasih. Datang tepat waktu ya, Bu Syifa. Bisa ada di situ untuk membersihkan tahu. Kesulitan Bu. Iya, kok mana? Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Memakai pakaian seragam sekolah sesuai harinya, mengikuti pelajaran dengan baik, bagus sekali, datang tepat waktu. Bapak, tolong bisa diganjar. Ya, Pak Roni. Bagus sekali Bapak Ibu, antusias sekali. Iya. Ya, Bapak Ibu, ini sekalian saya baca keyakinan yang sudah dibuat akan saya bacakan, yaitu 1. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, ya, memakai pakaian seragam sesuai harinya, mengikuti pelajaran dengan baik, dilarang membuang sampah sembarangan, menghormati Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah, ya, menjaga kesehatan kebersihan kelas. Bagus. Siswa berjanji tidak akan mengulangi lagi terlambat sekolah. Bagus sekali. Piket kebersihan kelas sesuai jadwalnya. Iya, bagus sekali Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya harapkan Bapak Ibu semua nanti ke depannya bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah masing-masing. Untuk tugas diseminasi saya budaya positif hari ini sampai sekian dulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian acara diseminasi tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 telah terlaksana dengan baik dan sukses. Semoga kedepannya kita semua dapat menggunakan ini sebagai pencerahan dan bekal kita sebagai guru untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing dengan terus-menerus dan berkelanjutan. Acara kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadianto SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Troveto, Kecamatan Ngapus, Kabupaten Grobogan. Saya bangga mempunyai guru seperti Bu Sarmi. Alhamdulillah tahun ini dapat diterima CGP Angkatan 10. Selama ini Ibu Sarmi sudah bekerja mengajar dengan baik. Untuk tugas diseminasi budaya positif, Ibu Sarmi sudah memaparkan dengan runtut baik, sangat bagus sekali. Semoga penerapan budaya positif ini di sekolah kami akan terus diterapkan dengan baik dan terus menerus. Dan semua guru di sekolah kami akan terus mempunyai etos kerja, bergerak, tergerak, menggerakkan di tempat kerja kami, dan siswa-siswi di sekolah kami akan lebih tertib lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmanto, guru kelas 4 SD Negeri 3 Trogotirto, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Menurut saya apa yang sudah dipaparkan Bu Sarmi
sudah sangat baik, ya, berjalan lancar, dan kita semua menjadi lebih paham. Dengan diseminasi ini saya menjadi lebih tahu bagaimana kita dalam memposisikan diri kita sebagai guru. Di situ dijelaskan 5 kontrol guru. Pertama, guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. 5, guru sebagai manajer. Selanjutnya, apa yang harus kita miliki sebagai seorang guru? Pertama, untuk meningkatkan disiplin positif siswa, kita harus selalu meningkatkan disiplin, karena selama ini kita merasa bahwa siswa kita kurang disiplin sekali. Budaya disiplin memang masih asing kadang anak-anak itu. Untuk itu kita perlu tingkatkan melalui diseminasi positif ini. Semoga dengan penerapan budaya positif di sekolah kita ini, siswa-siswa kita menjadi lebih disiplin, lebih tertib dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Demikian paparan saya atau testimoni saya terhadap paparan dari Bu Sarmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.